belajar bilangan eksponen part 3 bersama Happy Math. Halo, lanjut ke part 3. Tapi sebelum kita lanjut ke part 3, review dulu yuk. Jawab secepat kilat, oke? Oke, nomor 1. X pangkat 5 dikali X pangkat 3. Berapa jawabannya? Yes, betul sekali. X pangkat 8. Kenapa bisa gitu? Karena kita jumlahkan si pangkatnya. Jadilah dia X pangkat 8. Nomor 2. A pangkat 6 dibagi A pangkat 2. Berapa jawabannya? Yes, betul sekali. Jawabannya adalah A pangkat 4. Kok bisa? Bisa dong. Kan kalau pembagian pangkatnya kita kurangi selama kita punya number base yang sama. Nomor 3. Nah, angka 2 ini ingat ya. Dia nggak ada pangkatnya kan. Berarti dia pangkat 1. Oke, berapa jawabannya? 8. A pangkat 6. B pangkat 9. Betul. Kenapa? Karena pangkat yang di luar ini kita kalikan. Ya, 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Mantap. Nomor 4, 1001 pangkat 0. Ya, betul. 1. Lanjut. Nomor 5, hasilnya adalah yes, A ditambah 1. Oke, mantap. Aturan ke-6 sebenarnya 6 dan 7 ini dia mirip sekali dengan aturan yang A pangkat M dipangkatkan N. Hasilnya berapa? A pangkat M dikali N gitu kan. Cuman untuk yang nomor 6 dan nomor 7 ini lebih ke penegasan. Kalian juga udah pernah sih ngerjain latihan soalnya. Jadi langsung aja kita coba ya. Kita coba dulu dari yang ini. AB pangkat N sama dengan, nah si A-nya ini kan dia pangkat 1, B-nya pangkat 1 juga. N-nya kan kita kalikan. Ya kan? Sama dong dengan rules yang ini. Iya. Berarti hasilnya adalah A pangkat N, B pangkat N. Contoh soal. Misalkan kita punya 3A kuadrat dipangkatkan 4. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 4, karena 3-nya di sini pangkat 1 ya. Kemudian A pangkat 8. Nah, 3 pangkat itu kita harus kalikan. Hasilnya adalah 81 A pangkat 8. Nah, sama kan ya. Ini hanya untuk penegasan aja. Lanjut sekarang ke yang ini. A per B pangkat N. A-nya kan dia pangkat 1, B-nya kan pangkat 1. Berarti hasilnya adalah A pangkat N per B pangkat N. Contohnya kita punya 4 kuadrat A pangkat 3 per B kuadrat misalkan. Dipangkatkan 2. Oke, hasilnya gimana? Kita kalikan ke dalam kan? Iya, pangkatnya ini juga dikalikan dengan pangkat penyebutnya. Jadi 4 pangkat 2 kali 2 A pangkat 3 kali 2 per B pangkat 2 dikali 2. Hasil akhirnya adalah 4 pangkat 4 A pangkat 6 per B pangkat 4. Kita harus cari tahu ya, 4 pangkat 4 itu berapa? Iya, 256 A pangkat 6 per B pangkat 4. Oke, itu yang nomor 6 dan 7 ya. Sebenarnya kamu udah bisa dan menguasai waktu belajar rules yang ini. A pangkat M dipangkatkan N. Kita lanjut ke aturan yang ke-8. Oke, nah ini adalah fractional atau dalam bentuk pecahan gitu ya. Pangkat dalam bentuk pecahan itu sama dengan akar gitu. Jadi A pangkat M per N itu sama dengan A pangkat M akar N gitu. Coba ya. Kalau misalkan kita punya
A pangkat 3/4. Kita ubah ke dalam bentuk akarnya, jadi kita buat dulu akarnya ya. Berarti A pangkat M itu yang di atas kan, berarti A pangkat 3 akar dari 4. Ini. Nah, lagi coba. Kita punya B pangkat 2/3. Jadi gimana nulisnya? Akar pangkat berapa? 3 kan? Dari B pangkat 2. Jadi yang bagian atasnya ini dia ada di dalam. Ya. Nah, kemudian penyebutnya ini ada di luar. Dia adalah pangkat dari akarnya gitu. Nah, terus kalau misalkan kita punya akar 9 gitu misal. Jadi gimana kalau kita mau nulis ke dalam bentuk pecahannya? 9-nya di sini dia pangkat berapa? Pangkat 1. Akar kalau tidak ada angkanya di sini, artinya dia adalah pangkat 2. Jadi ini adalah 9 pangkat 1/2 gitu. Ingat-ingat ya, kalau akar nggak ada tulisan angkanya, berarti dia pangkat 2 akarnya. Oke, mantap. Sekarang kita lanjut ke yang 9 ya. Oke, yang ke-9 ini kita mengubah dari pangkat negatif ke pangkat positif dan sebaliknya. Jadi contohnya gini. Kita punya A pangkat negatif 3. Kalau kita mau ubah dia ke dalam bentuk pangkat positif, maka hasilnya adalah kebalikannya gitu ya. Kebalikannya adalah 1 per A pangkat 3. Oke, sekali lagi coba ya. Kalau kita punya A kuadrat B pangkat negatif 5, kita mau ubah ke dalam bentuk pangkat yang positif, gimana? Pangkat yang A kuadrat kan udah positif, jadi ya udah biarin aja di tempatnya. Kemudian B pangkat negatif 5-nya negatif nih, berarti kan inverse-nya kan, jadi kita taruh di bawahnya B pangkat 5 gitu. Coba lagi, X pangkat negatif 3, negatif 3 terus ya, negatif 4 deh, kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif, jadi 1 per X pangkat 4. Betul. Sekarang kalau Mistias punyanya 1 per C pangkat negatif 5, gimana? Ingat, itu inverse-nya, kebalikannya gitu. Kalau tadinya dia di bawah negatif, maka ketika kita ubah ke atas dia jadi positif. Maka ini hasilnya jadi C pangkat 5 kalau kita ubah ke dalam bentuk positif ya. Kita coba lagi deh yang lebih rumit sedikit. A pangkat negatif 2 B pangkat 3 per C pangkat negatif 4. Yuk, ubah ke dalam bentuk pangkat positif. Yang udah positif di sini siapa? B. Udah kita biarin aja B-nya tetap B pangkat 3 per, pakai per nggak ya? Lanjut, yang negatif A-nya negatif. Waktu di atas dia negatif, maka kita pindahkan dia ke bawah supaya jadi positif. C-nya waktu di bawah dia negatif, maka kita ubah ke atas supaya urut. Ini B-nya duluan, kemudian C pangkat 4. Oke, gitu ya. Oke, sekarang masuk ke latihan soal yang kelima. Sederhanakan dan ubah dalam bentuk pangkat positif. Oke, jadi silahkan kamu pause and practice. Kamu pause dulu video ini, kerjakan. Setelah itu kalau sudah selesai, lanjut play lagi untuk mengecek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Oke, udah selesai ya ngerjainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan latihan soal yang kelima.
nomor 1. 2 pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat negatif 5 dipangkatkan 2. Berarti kan kita harus mengalihkan pangkat yang di luar ini ke dalam setiap pangkat yang ada di dalam, ya kan? Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 2, B pangkat 3 kali 2, dan C pangkat negatif 5. Sama dengan 2 pangkat 4, B pangkat 6, C pangkat negatif 5. Nah, belum selesai nih. 2 pangkat 4 itu berapa? Sama di sini ada pangkat negatif yang harus kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif. 2 pangkat 4, 16 ya. Berarti 16 B pangkat 6 per C pangkat 5. Oke, ini jawabannya. Kayak kurang cakep ya kalau misalkan kita ke samping gitu. Oke, bentar. Kita ubah dulu. Lebih baik kalau ngerjain matematika itu turun ke bawah kayak gini. Nah, oke, kamu ngerjainnya gini juga ya. Turunin ke bawah. Ini adalah hasil akhirnya. Semoga jawaban kamu juga sudah betul ya. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini sama nih. Kita harus mengalihkan pangkat yang di luar dengan pangkat yang di dalam. A-nya pangkat berapa? 1. Terus ini kali ini jangan lupa dikali sama penyebutnya juga ya. Berarti A pangkat negatif 2, B pangkat 2 dikali negatif 2, negatif 4. Per C pangkat 3 dikali negatif 2, negatif 6. Oke, sekarang kita tinggal berubah dari pangkat positif ke negatif. Ini semuanya negatif nih, kita tinggal tukar tempat aja. Kalau yang tadinya di atas dia negatif, maka kita pindahkan ke bawah. Jadi A pangkat 2, B pangkat 4, C-nya pas di bawah negatif kan, supaya jadi positif maka dia harus ada di atas. Jadi C pangkat 6. Oke. Semoga jawaban kalian juga benar ya. Kita lanjut ke nomor 3. Oke. Gini aja deh. Nah, di nomor 3, 5 pangkat negatif 2. Kita harus ubah ke dalam bentuk positif. Berarti jadi 1 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu sama dengan 1 per 25. Ya, betul. Ini ya jawabannya untuk nomor 3. Lanjut. 1 per 3 pangkat negatif 2. Kita harus ubah dalam bentuk positif dulu nih. Jadi berapa? 3 pangkat 2. Betul. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Oke. 4A 49 pangkat 1 per 2. Ini ada 2 cara. Yang pertama kita ubah dulu dia ke dalam bentuk akar. Berarti kan dia akar 49 pangkat 1, akarnya pangkat 2 gitu ya. Tapi kalau akar pangkat 2 kan angka 2 nya nggak perlu ditulis. 49 pangkat 1 juga angka 1 nya nggak usah ditulis. Maka hasilnya berapa? Akar dari 49? 7, betul. Atau cara yang lain, 49 pangkat 1 per 2, 49 ini kan kita tahu kalau dia 7 pangkat 2, ya kan? Pangkat setengah dipangkatkan setengah. Nah, berarti ini 7 pangkat 2 dikali 1 per 2. Hasilnya 7 pangkat 1 sama dengan 7. Sama aja hasilnya ya. Oke, lanjut nomor 4B.
akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Ini kita ubah ke dalam bentuk pecahannya. Jadi 2 pangkat 3 yang di dalam per 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 1 atau 2 saja. Oke. Lanjut ke C. 27 pangkat 1 per 3. Nah, ini sama dengan berapa nih? Kita ubah dulu ya dalam bentuk akar. Berarti 27 pangkat 1. Ini akar pangkat 3. Sama dengan, nah 27 itu kan sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Ya kan? Sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3 per 3 sama dengan 3 gitu ya. Atau cara yang lain nih, bisa menggunakan sama seperti ini. Jadi 27 kan kamu tahu kalau 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 kan? Dipangkatkan 1 per 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 1 per 3 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, gitu hasilnya. Terserah kamu pakai cara yang mana. Bisa aja di satu soal kamu lebih nyaman pakai yang tipe akar, bisa juga lebih nyaman pakai yang ini ya. Oke, sekian video kali ini.